ya ko engka masalamu masam pajak ko mesi nyawamu masam pajak ko, capui waram paramu masam pajak ko, ipecak ko masam pajak ko, menenak benemu masam pajak ko, macandring lakemu boting lakemu tongamoga. Berarti Bapak Ibu sekalian, ketika ada masalah ista'inu bis-sabri was-shalah, sabar, perbaiki sholat. Percaya Bapak Ibu, tidak ada orang dalam hidup ini tidak ada masalahnya. Coba lihat, ada di sini tidak ada masalahnya? Ini di belakang saya, muka-muka penuh masalah juga saya lihat ini semua Pak. Coba, ini yang ceramah, ibu pikir tidak ada masalahku? Setelah saya viral Bu, banyak masalah saya. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Modus Pak, Ustadz, baru saja suamiku meninggal, ada doa-doa penenang jiwa. Saya kasihlah, saya bilang, Bu, baca ini Bu, usianya 32 tahun. Ini baca Ibu, kalau lagi galau baca ini, ndak bisa tidur coba amalkan ini. Lama-lama dia bilang, Alhamdulillah Ustadz, hatiku sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati Kabupaten Pindrang, Bapak Haji Andi Irwan Hamid Esos, yang saya selalu bilang dan saya banggakan, Bupati tergagah di Sulawesi Selatan. Saya bukan menyanjung, banding kami bupati yang lain, gagah memang tong orang Pindrang, Masya Allah. Dan juga yang mengundang kita pada hari ini Bapak Insinyur Haji Karya Hasanuddin, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu sudah ringkas, kita to the point. Ibu-ibu, dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. 1 tahun gajah, tahun maulidnya Nabi, karena datang pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah, maka disebut tahun gajah. Yang kedua Pak, disebut tahun duka cita, tahun Isra Mi'rajnya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Ada 2 orang yang meninggal yang sangat dicintai Nabi dan mencintai Nabi. Siapa gerangan? Paman beliau Abu Talib dan istri beliau Siti Khadijah wafat pada tahun yang sama, maka Nabi berduka. Pada saat Nabi duka itu, Nabi lalu bersabda, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka percayalah perempuan itu calon penghuni surga. Jadi misal gini Bu, aku tanya ke Ibu, misal Ji, kalau misalnya Ibu lebih duluan meninggal, misal, atau pilih mana Ibu? Jawab ki dulu. Pilih mana? Ibu duluan meninggal atau suami?
Coba ulang dulu. Ibu, tunggu dulu. Ibu duluan meninggal atau suami? Pak, kawin maki lagi. Nah, doakan laki cepat meninggal. Nah, lalu suaminya berduka. Dan suaminya berkata, ya Allah, kenapa suami istriku ini meninggal? Dia baik sekali. Saya tahu dia suka ngomel, tapi tanpa dia rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Nah, itu calon penghuni sorga itu ibu. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Nah, calon penghuni neraka itu. Nah, pada saat Nabi duka, mesti kasih nyawana Nabi tak nasalebenena. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad, saya mau bawa dia. Saya mau hibur dia. Kemana? Alat Calimpo? Bukan. Kemana? Lemo susu? Tidak. Kemana? Ketemu Allah. Bayangkan bu, si runtuk puangnya. Saya saja pak, lebaran kemarin dapat kartu lebaran dan parcel 1 kontainer dari Pak Prabowo. 1 kontainer dikirim parcel dengan kartu lebaran. Istana Negara Republik Indonesia dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, tertanda Prabowo Subianto. Itu kartu lebaranku bu, saya bawa semua ke bumi di kampungku. Saya kasih lihat sepupuku di kampung. Hei, kita kocule. Hei, sakampung. Masya Allah, Pak Bupati saja belum tentu dapat kartu lebaran. Iya toh, saya dapat kartu lebaran, padahal saya cuma cundeke. Saya sudah bangga dapat kartu lebaran dari Prabowo, padahal Prabowo ada pensiunnya, manusia biasa. Gimana kalau ketemu dengan Allah? Maka ketika Nabi duka, dijemputlah Nabi oleh malaikat Jibril. Lalu mulailah diperjalankan malaikat Jibril. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu ke langit pertama sampai langit ke-7. Lalu menuju ke Sidratil Muntaha, Mustawa, Sabaha, ketemu dengan Allah, kembali ke dunia. Ketika Nabi cerita kejadian ini, Abu Jahal dan Abu Lahab berkata, Pak bale aku, masa kau dari Palestina tadi malam, pagi ada kau lagi di sini, barang tidak masuk akal. Mereka tidak percaya bu. Kenapa? Waktu itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, waktu itu pak, kendaraan paling cepat naik onta. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 bulan perginya, 1 bulan pulangnya. Berarti PP berapa bulan? Lebih 2 bulan. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Ayat mengatakan lailam, sebagian malam saja. Bek nama karapung Allah Ta'ala siwenni. Allah tidak mengatakan 1 malam, tapi sebagian malam saja. Maka ketika Nabi cerita, tidak ada yang percaya. Mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bukan Allah ya, bukan Muhammad yang mau, tapi sepenuhnya kehendak Allah. Coba kita dengar ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Basogina. Masa rumah pacingi puange. Napa jokka yatanna. Tahu artinya napa jokka? Berarti Nabi Muhammad terima beres, pun Allah Ta'ala ngurusui. Ya toh? Kalau Allah yang ngurus, segalanya bisa terjadi. Sama juga saya di sini. Saya diundang sama Pak Karya. Namanya undangan, semua fasilitas dijemput di tanggung beliau. Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, termasuk itu. Mengerti mak kita? Aja toh mah cemburu bos. Toh semuanya diurus sama Pak Karya. Kenapa? Beliau yang undang saya. Karena Allah yang undang Nabi, maka semuanya diurus oleh Allah. Jangankan yang begitu, Allah punya kuasa. Ini saya kasih contoh ibu.
Ibu-ibu, Bu, suatu ketika saya diundang pergi ceramah ke kantor Kementerian Agama Jakarta. Saya berangkat jam 7 pagi sampai jam 8 lewat waktu Jakarta. Ceramah jam 10, selesai sebelum duhur. Saya pulang jam 2 siang, sampai lagi di rumahku sebelum maghrib. Waktu saya sampai di rumah, saya gantung bajuku. Ternyata ada semut yang ikut di kantong. Tahu semut? Tahu semut? Bahasa Parisnya bere-bere. Ya toh? Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Nah, keluarlah itu semut dari kantong. Mapidato ye bere-bere. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Jakarta. Nah, bilang temannya yang lain, jam berapa aku pergi bos? Nah, bilang tadi pagi, jam 7, jam 6. Maghrib ada aku lagi di sini. Dia bilang, yuk kuliah mato. Tidak masuk di akal. Pagi kau pergi, maghrib ada aku lagi di sini. Kau keluar saja dari rumah, nah enjak mau mobil. Nah, bilang, ya cocok itu kalau saya jalan. Ini bukan saya jalan. Saya numpang di kantongnya Ustadz Dasat. Ustadz Dasat naik mobil dari rumahnya ke bandara. Dari bandara naik pesawat ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat lagi pulang. Dari bandara balik ke rumahnya naik mobil. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya, tapi betul kak datang ke Jakarta. Tamak kelang. Tamak kelang. Tania ye bere-bere jokka. Ya ku ye bere-bere jokka dia letu, tapi ini gak jokka. Dasat latif macio eko kantonna. Begitulah mestinya kita memahami kejadian Isra Mi'raj. Contoh lagi, anu dena tamak kala riolo tapi taman yak kala makukue. Riolo bu, koma telpon itawe, ada di sini disimpan di telinga. Ya toh? Halo, Penrang. Halo, Jakarta. Diputar toh? Iya. Sekarang tidak pakai kabel. Nggak pernah dipikir dulu tahun 80-90 bisa orang bakuliah di Mekah sepuputa. Dulu kalau pergi orang Mekah di depan radio makin menunggu berita duka jamaah haji yang meninggal tahun ini. Iya toh, nggak ada surat. Sekarang jamaah haji bisa kibaku video call. Woi capok kakakku yolono kabahe itako itako. Dulu tidak masuk di akal, sekarang terbukti. Saya yakin 100% masanya nanti kejadian Isra Mi'raj dengan teknologi mampu dibuktikan bahwa itu terjadi. Nah, sudah. Makkah ke Palestina. Tujuannya mau naik ke langit. Nah, kan boleh Bu, dari Madinah naik dari Makkah langsung ke langit. Kenapa mesti ke Palestina lagi? Kenapa mesti ke Palestina? Kawat di motoe boleh makalan tu benrek lagi Saya kasih contoh Bu. Bu, dari Makassar bisa terbang ke Jakarta. Bisa. Dari Balikpapan bisa terbang ke Jakarta. Kenapa mesti ke Balikpapan dulu baru ke Jakarta? Kenapa tidak langsung saja ke Jakarta? Nah bisa aja dari Makassar. Kenapa mesti ke Palestina dulu? Nah boleh ji dari Makkah langsung ke langit. Allah jawab dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Melok kana sapitako pamaseku, kebesaranku. Apa yang dilihat Allah? Satu, ada dilihat Allah. Allah perlihatkan kepada Nabi, ibu-ibu kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Nah cakar-cakar mukanya, lalu dia cakar badannya, keluar semua isi perutnya, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu? Bodoh betul. Dia tahu sakit tapi dia cakar mukanya. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka cerita jeleknya orang. Ini semua ini penggosip. Ibu-ibu begini tuh, biar duduk dengar ceramah mak gosip gitu.
lewat orang nak gosip tu. Ndak ngomong tapi bibirnya dong. Maga kok. Magai. Ndak serasi rokna sama kudunna. Nabi yo kayak umbul-umbul. Nabi lampak kami hadir pengajian itu terus majelis taklim seragamnya. Satu. Nah, lewat lagi orang. Nabi bilang palsu itu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Nabi bilang melengket di giginya. Urusannya orang. Nah susah kok kah? Biar ustaz ngegosip juga. Nabi bilang itu ji bajunya waktu di YouTube. Ibu, apalagi ada medsos. Dulu kalau orang mau bergosip harus ketemu. Iya toh? Di pangkak-pangkak, di sumur, atau di pengantin. Di mana? Ketika iris-iris daging. Daging na iris, hati yang terluka. Iya toh? Nah gosip semua orang. Lewat ngegosip. Sekarang lebih canggih. Satu di Pekabata, satu di Sawito, satu di Langah, satu di Makassar. Yang mana ngegosip? Yang temannya pergi di Mekah. Di mana bergosip? Grup WhatsApp. Hati-hati bu. Ada yang bisa bilang begini. Nah benar itu ku bilang begitu memang nih. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Satu, berhenti gosip. Ibu majelis taklim, sudah berapa tahun majelis taklim ibu? 10 tahun. Tapi saya lihat karakternya, sifatnya masih suka gosip. Tidak ada gunanya bu, tidak usah ikut majelis taklim kalau tetap gosip. Apa gunanya? Majelis taklim yang baik, ada yang mulai gosip. Ya nugare nah, nauzubillah min zalik. Ajak bana je, belum tentu kita lebih baik dari dia. Itu baru bagus. Kalau kita suka tambah-tambah, ya nugare, yo, maku memang. Satu, apalagi nelihat Nabi pak, ada orang menanam satu biji. Pak Galung menanam satu biji, tiba-tiba langsung tumbuh, langsung berbuah. Hebatnya, begitu dipanen buahnya, langsung tumbuh buah baru. Petik lagi, muncul buah baru. Nabi tanya, ya Jibril, siapa dia? Tanam, langsung panen. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang waktu hidup selalu bersedekah. Nah ini Pak Karya punya ini. Pak Karya, tanam, langsung tumbuh. Itulah umatmu yang rajin bersedekah. Siapa lagi? Pak Bupati punya ini. Apa sedekahnya Pak Bupati? Bukan undian umroh karena dana efisiensi sekarang. Apa sumbangannya Pak Bupati? Perbaiki jalan, perairan sawah diperbaiki. Itulah sumbangannya. Membuat masyarakat tenang, itu sumbangan. Maka orang yang selalu bersedekah itu tumbuh, tidak pernah habis. Tanam tumbuh, tanam tumbuh. Itulah orang yang rajin bersedekah. Banyak dilihat oleh Nabi. Mohon maaf, mulai kalah suaraku. Banyak dilihat oleh Nabi, tapi waktu yang terbatas. Macawe As-Sara. Sampailah Nabi di Sidratil Muntaha. Lalu Nabi bersabda, At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Terjemahan bebasnya, segala kemuliaan, segala kebesaran, segala keagungan milik Allah. Maka dia Nabi tamakoro, na jawab pun Allah Ta'ala, na bali pun Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan juga bagimu Muhammad. Lalu Nabi menjawabnya lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan semua tercurah pura kepada seluruh umat Islam, orang-orang soleh. Lalu maka Nabi tak, ya Tuhan, puang,
Umatku kecil-kecil, umat saya kecil-kecil, umat saya pendek-pendek umurnya, kasihlah keistimewaan. Maka Allah berikan perintah sholat. Allah tidak berikan perintah puasa. Allah tidak berikan perintah haji. Allah tidak kasih perintah zakat. Apa yang Allah berikan? Perintah sholat. Kita kembali awal ceramah. Bu, ibu, bu, tadi awal ceramah, kenapa Nabi diisrakan? Kenapa ibu? Hai, nalupai sih, capu suaraku kesik nalupai nih. Kenapa ibu? Mestinya wana. Karena Nabi lagi duka, maka Allah kasih perintah sholat. Berarti maknanya Pak, ya ko engka masalahmu masam pajakku, ko mesi nyawamu masam pajakku, capui waram paramu masam pajakku, ipecakko masam pajakku, menenak benemu masam pajakku, macandring lakemu, boting lakemu, tonga moga. Berarti Bapak Ibu sekalian, ketika ada masalah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholat. Percaya Bapak Ibu, tidak ada orang dalam hidup ini tidak ada masalahnya. Coba lihat, ada di sini tidak ada masalahnya. Ini di belakang saya, muka-muka penuh masalah juga saya lihat ini semua Pak. Coba, ini yang ceramah. Ibu pikir tidak ada masalahku? Setelah saya viral Bu, banyak masalah saya. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Modus Pak, Ustadz, baru saja suamiku meninggal, ada doa-doa penenang jiwa. Saya kasihlah, saya bilang Bu, baca ini Bu, usianya 32 tahun. Ini baca Ibu, kalau lagi galau baca ini, tidak bisa tidur coba amalkan ini. Lama-lama dia bilang, Alhamdulillah Ustadz, hatiku sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ayo, tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Coba lihat dalam rumah tangga Pak, angka to kesi 2 tahun ni pura mak bene de gaga bolana, angka to de gaga tanana, engka na pona demo pagaga tanana, ada begitu. Ada juga orang Bu belum pi menikah, ada minta warumana, ada tuh Bu, ada toh, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Iya toh? Ada orang, ada rumahnya, ada anaknya. Apa masalahnya? Mertuanya selalu ikut campur. Nah boleh, bodoh nih tu istrimu, biar gorden ndak natau tom pilih warna. Baik saya mertuanya, ada rumahnya, ada anaknya. Apa saya masalahnya? Iparnya sering jahat. Mau semua nak atur kakaknya. Iya toh? Bagus kapak iparnya, bagus mertuanya, ada rumahnya, ada anaknya. Apa masalahnya? Macan risilakena. Iya toh? Ada tong itu bapak-bapak waktu masih miskin, baik nah. Sekali na kaya, na tahu mi Jakarta, na tahu mi Makassar, na tahu mi tempat karaoke, gugur koma. Nah bilang ke jelle istriku Ustaz, itu jodohmu, jelle istriku takdirmu. Kenapa? Karena Allah tahu kalau istrimu cantik dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Iya tak? Ya Bu, Lebo. Berarti tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Iya. Coba, maka alhamdulillah betona makadapuange ya ko engka masalahmu pakarya
jadi bupati Koyolo. Ndak. Kalau ada masalahmu Dasat, jadi anggota DPR ko dulu. Ndak. Kalau ada masalahmu Haji, kau jadi orang kaya dulu. Tidak. Kalau ada masalahmu Ibu, kamu jadi dokter dulu. Tidak. Dua minal lopuangi. Ko engka masalahmu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar ko pada cengi sampajamu, iya patuluk ko. Coba, itu janji Allah, bukan janji caleg. Boh, kalau janji caleg, nabi bagi kartuna waktu mau dipilih. Pilih saya, sama-sama kita orang Tiro Bulu. Ada masalahmu, telepon nggak 24 jam aktif. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Tiro Bulu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Kau tahu Pak Baleang cuma karena warna biru, serangan fajar. Nah bilang ini bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. Bu, ada masalah berarti sabar. Mau pilih orang sabar Bu? Contoh, lihat itu Nabi Ayub. Nabi Ayub Pak Sogi, hebatna malabo, yawana cek dek pakarya. Aja to nama kadaki pade Nabi Ayub tan lewat to. Ya to, yawana. Sogi malabo. Ya komegan asa Pak Bupati ona, banyak orang kaya tapi belum tentu mau bersedekah. Yang banyak kaya seke. Kalau seke masih baik, kalau serakah, oh lebih bahaya itu. Ya ko seke dek bina melo cipe. Tu seke tu. Ya ko mabuaja dek tona melo cipe nalanu na tawe buaja. Tu seraka tu. Lebih bahaya tu seke serakae mangoae daripada mat seke. Ya ko seke kikirigalla paku jambatang dek sisa na melo cipe itu seke. Ya ko seraka mabuaja de na melo sike de na melo cipe de to na melo yanre de melo bere anunna tawe na kiu maga piwalai itu wajah tuh. Nah ini Ayub kaya dermawan, seluruh makhluk memuji kecuali setan. Nah bilang setan itu Nabi Ayub begitu karena dia kaya. Coba bedek kalau miskin Nabi Ayub tapi tetap beribadah. Allah berfirman, itako masih baik itu. Datang setan, ayo berhenti sembah Tuhanmu, ambil hartamu. Apa Nabi bilang Nabi Ayub? Alhamdulillah, sampai kaya. Banyak orang kaya dari lahir sampai mati miskin. Saya sempat kaya. Ini kekayaan memang titipan Allah. Pungala ta'ala punna ala ni pun komelo komalai. Bapak-bapak, bu-ibu, mau supaya tidak pelit, pakai ilmu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir, banyak mobilnya itu, banyak motornya, iya toh. Tapi begitu orang ambil, nala mana nih tahu dia itu nama cai magai karena dia pikir titipan. Anu nama tahu mestinya begitu. Nale puang Allah Ta'ala alai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar bu, nale tahu kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya toh? Iya toh bu? Memang titipan Allah. Allah mau ambil, ala sih. Yang penting sabar. Bapak-bapak ngomel istri, sabar. Jangan kau jelaskan ini, biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau Nabi bilang pokoknya, dia mau kau saja, tidak masuk di akalnya itu. Lebih mandek kau obat tidur. Dijelaskan ini, detona tamak kelena, meteki, kakak. Diam kini, kenapa kau diam? Tidak tahu apa maunya, lebih baik sabar. Bagaimana itu sabar Ustaz? Ketika istri ngomel, alladzi isa asabatu musibah qalu Mohon ndak bineta. Sudah Ibu, sudah. Balik kanan ki Pak. Baru usap dada. Innalillahi.
wa inna ilaihi raji'un. Begitu caranya. Jangan ngomel istri kau bilang inna lillahi. Oh, pilih mak jaluk nih. Ya toh? Begitu juga ibu. Kalau istri suami marah-marah, dengar. Sudah Pak, sudah. Inna lillahi. Coba amalkan itu. Pasti tidak ada rasa jengkel, tidak ada rasa marah. Sabar. 2. Nah, ada masalah. Kenapa ini rumah tanggaku? Ada mobil, rumah bagus. Kenapa tidak pernah mau berhenti bertengkar? Pasti suami istri tidak sholat. Kenapa itu anakku kepala batu? Batene pangajaki tetap moi kepala batu. Pasti dia nama sempajang. Magaro jama-jamaku, engkau sarot tapi magan adekku. Ndak sakinah saya, tidak tentram hatiku. Pasti ndak sholat. Jadi sumusnya Bobo, jangki marah nah, jangki marah. Bu, lebih baik pelihara kambing 5 daripada satu anak ndak sholat. Lebih baik pelihara kambing. Ibu, kakakku di kampung jual beli kambing. Kalau ada kambingnya nakal, nah bilang bawa di pasar, balui. Sampai di pasar tidak ada beli, nah bilang kasih kembali, potong. Dagingnya jadi sate, tulangnya jadi kondro, ekornya sop buntut, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, tanduknya perhiasan, kulitnya perhiasan, pelernya obat kuah. Iya toh? Bembe batai balui. Dia kata meli gerei si kampok ki mandre bembe. Tapi kalau ada anak tak nakal, tidak mau mendengar, suka curiwannya mamaknya, dia nama sampajang, pak bali-bali, mak sebuk kalepakna, maka bong mulutna, mak bicara talitek-litek mana weliunda, mau dia apa? Mau dia apa? Balui, ni kata melok meli, gerei, ni kata melok mandrai. Itulah yang sebab saya katakan lebih baik pelihara kambing daripada pelihara anak satu yang tidak sholat. Pak, sholat. Biar baik puasanya orang kalau tidak sholat. Ustaz, lama-lama kasih puasaan Ustaz, lengkap 30. Membayar zakat fitrah, gotong royong di masjid, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Itu yang saya istilahkan punya HP tidak ada sinyalnya. Pak, ada HP tidak ada sinyalnya, bisa dipakai menelpon? Tidak. Begitulah orang yang pikir baik sifatnya tapi tidak sholat. Engkau tahu itu biasa patereka salah, maka dah namo dia mas sempajang. Yang penting maka singatimu. Teton itu kalau lo cocok iya je, setuju kak? Pak iya le dena de to nama sempajang. Aji katulu-tulu. Ya, Ustadz, saya sudah sholat Ustadz. Kenapa paling terlalu banyak masalahku? Betul kau sholat, tapi kau tidak ikhlas. Hayalah sholat, asari lagi. Barusan ki duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat tapi main-main. Allah. Dinas. Ini apa guru kemasam pajak makoti polo. Ada begitu, bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri. Iya toh? Ada juga sholat, Allahu Akbar. Ini Pak Guru kemasam pajak keju. Iya toh? Iya toh? Malah ada ibu-ibu tanya karena bilang Ustaz, boleh jitu orang sholat tidak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Nah bilang, mampullah Ustaz.
Bisa aja, tapi deh bagaimana itu kalau ruku Ki? Bu, Bu. Ya Bu, Bu. Jadi bisa jadi betul kita sholat, tapi makadai pun Allah Ta'ala fawailul lil musallin, macilakan itawai nasa mas sampajange niga yaro na cule-cule sampajange kege asa na cule-cule sampajange menganggap enten sholat mapamula mak jenne salah-salah meman nih agi palisu si pinang mak jenne ketawa ku semua, nah kau semua begitu. Itulah sebabnya 30 tahun mah kau sholat nggak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Karena main-main kau sholat. Siapa ajar kau sholat begitu? Allahu Akbar. Rakaat kedua napa nengerang? Bah, goci motor munroi kau tempat parkir. Papa imam malam peto pa bacana. Oh, dia dan musuh. Do lenyat motor ku lenyat. Ya, makanya khusyuk dalam sholat. Ya, Bu. Ada orang saya lihat ibu subuh tidak sholat, duhur tidak sholat. Kenapa? Dia dagang. Asar tidak sholat, masih dagang. Maghrib tidak sholat, capek pulang dari pasar. Isya tidak sholat, ketiduran. Padahal untungnya 2 hari hanya 300.000. Ini yang saya istilahkan setengah mati cari nasi karena lapar. Setelah ada nasinya, nasi bungkus namanya, bungkusnya dia makan, nasinya dia buang. Ya nara Thomas sapak lino nan lupai sampayangnya. Kode mas sampayang alamas sia-sia. Siapa punya dunia Bu? Siapa punya dunia Bu? Allah. Berarti tidak mungkin kau punya dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Contoh, saya akrab dengan Andi Iwang, Pak Bupati. Saya datang dari Makassar. Saya tiba di Pindrang. Tabe Puang, saya ada di Pindrang ini. Saya mau keliling-keliling. Boleh pinjam mobil tak Puang? Nah bilang Puang Iwang, boleh Ustaz, tapi sekarang ini saya lagi di Makassar. Tapi jama ki cemas Ustaz, tanam maki. Saya telepon ajudanku. Nah telepon ajudan na beliau. Ajudan, siap Puang. Ada itu Ustaz Dasat di terminal. Bawakan mobil. Jangan kau lupa kasih penuh tangkinya. Kasih mobil yang bagus. Kalau perlu kasih juga pembeli oleh-oleh. Contoh, Namo contoh mengimpur tuh 30 menit kemudian datang ajudan. Ajudan, iya, ini tabe Ustaz, ada kiriman Pak Bupati. Ini mobil, ini kuncinya, penuh tangki, ini pembeli oleh-oleh tak. Contoh, toh, selesai urusanku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Tamak kelang, tamak kelang. Sebaliknya, angkata boleh juk pandang, dia nasi Pak Bupati, dia nagaga nasi runtuk, dia nasi seng, dia gaga nasi bita, dia nang kalinge sena, tiba-tiba lo pendrang, tabe Puang, pinjangkat dulu mobil tak. Siapa na telepon Pak Bupati? Kapolres. Kapolres tangka itu, tukang tipu, ndak ku kenal pinjam-pinjam mobil. Ada itu di terminal sekarang, tangkai. Begitu juga kita di dunia ini Pak, ndak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Ada masalahnya, ya Allah capek menghadapi hidupku, ya Allah capek matekon aja. Nah bilang Allah, malaikat karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Begitulah orang yang melalaikan sholat. Contoh lagi kedua, Pak Bupati ada ajudannya. Coba kalau Pak Bupati panggil ajudan, iya ajudan ngeyobi, namo tu dan iman recang goreng, ajudan siap. Tapa lupa tuh, kau perlu nandre malim. Siap perintah Puang. Ya toh? Ada ndak kira-kira ajudan dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Puang.
Berani kau. Ini pecah kau. Ajudan. Tidak lihat kisimu kapuang. Beranimu tuh. Itu Pak Bupati, ada pensiunnya. Begitu takutnya kepada manusia. Lalu kenapa ketika Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, agak ada tajenging engkau pengeli, tunggu ada pembeli. Hayya 'alal falah, tunggu lagi meeting, maka dia pungal talai urus ni palek assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu, perbaiki sholat. Kalau sholat baik, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Karena waktu asar juga sudah tiba, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Doakan Pak Karya Hasanuddin sehat walafiat, murah rezekinya, sukses segala usaha, bahagia rumah tangganya. Kita datang lagi insya Allah tahun depan di tempat ini. Kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Metro TV setiap subuh dan menjelang maghrib selama Ramadan. Subuh jam 4 gaspol sahur, dan menjelang maghrib setiap hari 15 menit sebelum buka puasa. Atau mau setiap saat 24 jam tiap hari, buka YouTube. Jangan lupa like and share. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqallah pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya lupa, mohon Bapak berkenan mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhumah kakak saya Suryana binti Abdul Latif ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhumah Suryana binti Abdul Latif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.